Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Kasus korupsi Pertamina membuat publik murka. Nominal kerugian negara membelalak mata dan geleng-geleng kepala. 1.000 triliun, saya ulangi ya, 1.000 triliun perhitungannya alias 1 kuadriliun rupiah. Hingga ramai muncul istilah juara Liga Korupsi di Indonesia. Menariknya, nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Ahok baru-baru ini terseret. Ahok yang pernah menduduki kursi komisaris utama Pertamina bercerita akan senang jika ia diperiksa kejaksaan. Benarkah Ahok siap belak-belakan skandal mega korupsi di Pertamina? Dan apakah pemeriksaan Ahok yang kabarnya akan dilakukan adalah hal yang wajar atau justru janggal? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan undang langsung ke panggung Rakyat Bersuara. Selamat datang Menteri ESDM periode 2014-2016 Sudirman Said nanti akan muncul ya, masih dalam perjalanan. Selanjutnya Bung Guntur Romli, politisi PDI Perjuangan. Apa kabar Bang Guntur? Silakan. Di sebelah sini. Lalu kemudian Bung Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Bung Ferry. Siap. Terima kasih. Kita panggilkan juga Agus Pramono, anggota Dewan Energi Nasional. Pak Agus, apa kabar? Alhamdulillah baik. Silakan Pak, sebelah sini Pak. Lalu ada Ade Armando, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Bang Ade. Terima kasih. Salam dulu. Salam dulu, oke. Dan kita akan panggilkan Bung Hendar Samarantoko, politisi Gerindra sekaligus Ketua Umum Lingkar Nusantara. Oke, silakan. Dan Bung Ray Rangkuti. Nah, ini saya bilang apa nih? Pengamat atau guru bangsa? Silakan Bung Ray. Bung Ray di sini, Bung Ray, di atas. Iya. Gak apa di sini. Saya nggak berani menempati posisi yang nggak diperuntukkan untuk saya. Oh, nanti Pak Sudirman. Ya, saya di sini aja. Kosong nanti di sini. Gak apa Bung Ray. Nanti Bung Sudirman saya akan ada. Oke lah. Siapa yang bisa minta Bung Ray ya? Tapi nggak apa, nanti kita akan bicara soal itu. Oke, kita akan saksikan dulu, pemirsa, apa yang kemudian disampaikan. Saya nggak tahu apakah ini dimaksud dengan Bung Guntur Romli buzzer atau bukan. Saya nggak tahu, tapi nanti kita akan saksikan sama-sama. Kita putar sama-sama. Oh, nanti kita akan sampaikan. Ada, saya sebut saja ya, nanti kita akan putarkan ya. Ini sedang disiapkan. Hotman Paris Hutapea, pengacara, yang kemudian beberapa kali ini membuat isi bahwa Ahok harus diperiksa dan seterusnya. Itukah yang Anda sebut dengan buzzer? Iya, saya kira ucapan Bang Hotman itu terlambat. Terlambat? Ketika Pak Ahok sendiri, ketika diminta konfirmasi soal kasus ini, beliau mengatakan dengan senang hati, saya kalau dipanggil oleh kejaksaan, memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan membawa semua data, semua dokumen, termasuk apa surat-surat dia yang disampaikan kepada Kementerian BUMN, kemudian juga risalah rapat dan sebagainya, apa yang menjadi catatan dia ke Kementerian BUMN dalam perbaikan tata migas khususnya yang ada di Pertamina. Karena memang kami menangkap ada framing yang jahat ketika kasus korupsi ini terbongkar. Tiba-tiba di media sosial, khususnya yang ada di X, mengarahkan kepada Pak Ahok. Oh, ada orkestrasi ya namanya? Ya, ada orkestrasi. Kita membaca akun-akun yang ada di X itu, padahal dalam posisi ini, seharusnya orang yang paling bertanggung jawab adalah, pertama adalah seorang direktur utama Pertamina. Itu yang pertama. Kemudian komisaris utama tentu saja bertanggung jawab. Kemudian jangan lupa bahwa di situ juga ada Menteri BUMN. Tapi kenapa tiba-tiba semua diarahkan kepada
Pak Ahok. Padahal kalau kita membaca rekam jejak, ya, Pak Ahok ketika pada tahun 2020 mulai diangkat sebagai komisaris utama Pertamina sudah mulai dengan gebrakan-gebrakan yang heboh pada waktu itu sampai ada anggota DPR RI yang minta Pak Ahok dipecat sebagai komisaris utama Pertamina. Dan jangan lupa juga bahwa kasus-kasus dugaan korupsi yang kemudian dilaporkan oleh Pak Ahok berdasarkan surat dia kepada Kementerian BUMN, termasuk yang masalah gas yang ada di Pertamina, itu kan juga Pak Ahok yang memberikan laporan-laporan. Nah, kemudian juga jangan lupa juga perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Pak Ahok selaku komisaris utama, termasuk juga adalah efisiensi, penghematan dan sebagainya. Yang kalau kita baca berita soal fasilitas mewah yang ada di Pertamina waktu itu, ada ex direktur Pertamina yang masih mendapatkan gaji 100 juta itu dibongkar oleh Pak Ahok pada waktu itu. Pokoknya kegaduhan yang luar biasa lah. Dan jangan lupa juga bahwa pada ketika Pak Ahok menjadi komisaris utama Pertamina, Pertamina mencetak laba bersih terbesar dalam sejarah Pertamina itu sendiri. Pada tahun 2022 itu sudah 3,8 miliar dolar laba bersih. Tahun 2023 itu luar biasa. Sampai 4,4 miliar dolar atau 70 triliun, 14 triliun diserahkan kepada negara. Tapi kita melihat tahun 2024 Pak Ahok itu mundur pada awal tahun 2024, laba bersih 2004 Pertamina itu hanya 2,6 miliar dolar. Nah, pertanyaannya adalah kita, ini orang yang sudah berusaha baik-baik membersihkan, mengelola Pertamina dan sebagainya, ya. Kemudian melaporkan kasus-kasus pelanggaran yang kita tahu semuanya, kok tiba-tiba sekarang menjadi sasaran ketika kasus korupsi ini dibongkar. Anda merasa itu janggal? Menurut saya janggal, karena kita melihat kalau kembali kepada proses penegakan hukum, maka orang-orang yang terlibat harusnya itu yang harus diperiksa. Direktur utama Pertamina, tentu saja komisaris utama Pertamina Pak Ahok dan siap untuk datang. Dirutnya yang juga ada Komut, yang dia ada Patra Niaga, ya. Termasuk juga adalah Kementerian Menteri BUMN. Bentar. Nah, masalahnya, Mas, kita membaca di media ada rapat malam-malam antara Menteri BUMN dengan Kejaksaan Agung. Saya akan Kita nanyakan bertanya-tanya di sini. Apa kecurigaan Anda di situ? Saya bertanya-tanya, harusnya ketika soal kita mau konsisten ini adalah penegakan hukum, pembongkaran kasus korupsi, tidak hanya yang di Patra Niaga yang diperiksa, tapi juga sampai ke level Kementerian BUMN, Menteri BUMN-nya, inspektornya itu semua dibongkar. Karena kita melihat ini kasus sangat besar. Anda bicara tadi soal Liga Korupsi Indonesia, kalau sekarang ditambahkan nomor maka satu Pertamina nomor 1 sudah. Oke. Kalau sudah 1.000 triliun. Nah, di sini kita melihat ini berarti adalah kejahatan komplotan. Tidak hanya orang yang kita menduga yang ada di Patra Niaga, tapi ini bisa menyasar kemana-mana. Nah, ini yang harus dibongkar. Maka dari itu seharusnya Kejaksaan Agung menahan diri. Menahan diri untuk tidak bertemu dengan pihak-pihak yang bisa diduga terlibat dalam kasus-kasus ini. Termasuk juga dengan Menteri BUMN. Itu yang kita lihat. Saya harus mengelaborasi. Anda mengatakan janggal karena Pak Ahok adalah komisaris utama. Ini anak perusahaan yang punya komisaris juga. Ya. Menurut Anda kejanggalan itu kalau Anda poin 1, 2, 3, yang mana aja? Ya, kejanggalan pertama satu adalah ketika kita melihat ini adalah kasus Patra Niaga, maka yang harus diperiksa duluan adalah komisaris utama di Patra Niaga. Itu seharusnya pertama. Setelah direksi? Ya, tentu saja setelah direksi. Kan tersangka. Kemudian setelah itu baru yang namanya Direktur Utama Pertamina. Oke. Ya, kemudian komisaris utama Pertamina. Kemudian juga kementerian, Menteri BUMN itu juga harus diperiksa. Harusnya. Tapi kok tiba-tiba dari awal sudah mengarah telunjuk semuanya kepada lompat ke situ. Maka itu yang kita lihat ada kejanggalan, ada kecurigaan bahwa ini tidak hanya persoalan penegakan hukum, tapi ini sudah dicoba untuk di-framing dalam sebuah serangan pada partai politik. Itu kami melihatnya. Ada yang mau komentar soal ini? Silakan. Terima Ini kasih. Janggal karena lompat. Iya. Anak perusahaan bukan komisarisnya dulu, tapi langsung komisaris utama, bahkan direksi Bapak perusahaan ya, Pertamina maksudnya. Ya, itu nanti kita uraikan satu-satu. Sebenarnya ini kan nggak ada yang jadi masalah karena proses hukum itu sudah berjalan. Jadi saya itu memang agak tergelitik sampai saya buat video ya tentang masalah itu. Kok tiba-tiba Ahok muncul di belakangan. Jadi saya
ya, ini disclaimer. Saya tidak dalam posisi untuk menyalahkan atau membenarkan ya kan kinerja Ahok di Pertamina. Jawaban dulu. Enggak, kayak gini, ini janggal nggak? Menurut Anda janggal nggak? Bukan soal itu. Nggak, Ini yang, Anda berani nggak menyebut ini janggal atau wajar? Itu aja. apanya itu? Pemeriksaan Ahok yang kemudian disebut-sebut akan diperiksa. Oh enggak, bukan gitu melihatnya. Kita harus melihatnya ini konsernya di Patraniaga dulu. Ya, konsernya di situ dulu. Ini perkara maksudnya? kasus Patraniaga. Ketika kasus Patraniaga ini muncul, kemudian tidak lama setelah itu Pak Ahok membuat podcast. Oke. Menyatakan saya akan tangkap semuanya segala macam. Loh, yang nangkap ini Kejaksaan Agung. Kan jadi pertanyaan, loh, habis itu nalar orang berpikir ditarik ke belakang. Loh, kan dia komisarisnya. Itu yang menjadi masalah gitu loh. Nah kemudian Hotman Paris ngomong, lu komisarisnya begini. Nah itu yang jadi masalah. Itu yang jadi urutannya masalah. begitu. Urutannya begitu. Jadi ini kalau Pak Ahok nggak bicara dengan gaya dia tahu sendiri kan, mukanya sampai merah segala macam, saya tangkap segala macam. Ini nggak akan ada masalah kayak gini. Karena semua itu sudah berjalan. Jadi begini. Yang saya maksudkan, kalau yang Pak Ahok bilang dia mau tangkap semua segala macam, dia siapa? Dia bukan aparat penegak hukum. Kalau yang mau diberikan apresiasi terhadap penindakan yang dilakukan oleh terkait dengan masalah ini, itu satu adalah pemerintahan Pak Prabowo. Karena kita sama-sama tahu, ya, masalah-masalah gini, mafia-mafia ini udah puluhan tahun, Bung Aiman. Baru di pemerintahan Pak Prabowo itu bisa dibuka semuanya. Itu yang pertama, ya kan? Alias di pemerintahan Pak Jokowi belum atau tidak bisa dibuka. Yang kedua, ya nanti dulu. Yang kedua, emang isi Bung Ray ini ganggu-ganggu gua mulu dari tadi. Ganggu. Yang kedua, mau melihat yang kedua, yang patut diapresiasi itu adalah dirut yang baru. Ya, dirut yang baru itu ya dengan secara ofisial dia menyatakan saya ya kan secara korporasi memohon maaf terhadap kinerja yang selama ini terjadi. Beliau baru 4 bulan menjabat. Anda bandingkan seorang yang tidak terlibat, tidak ada di fase pada saat terjadinya mega korupsi itu, mengambil take over, mengambil tanggung jawab untuk menyatakan bahwa Pertamina meminta maaf. Saya atas nama Pertamina minta maaf. Bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Ahok. Bandingkan apa yang dikatakan oleh Ahok. Oke, bandingkan. Jadi bisa dikatakan gini loh. Saya bilang Pak Ahok ini pahlawan kesiangan. Gitu loh. Semua udah ditangkap. Bahkan mungkin akan berlanjut kepada tersangka-tersangka lain. Tiba-tiba dia nongol. Oke. Habis itu saya mau tangkap semuanya, saya akan buka semuanya. Nah, yang jadi masalah yang janggal Anda mau katakan. Nah, yang berikutnya, saya udah tonton tuh. Nggak, itu yang janggal Anda mau katakan. Itu yang janggal. Okay. Saya sudah tonton semua podcastnya. Itu udah ditanyakan. Anda tahu nggak, ya kan, tentang masalah Patraniaga ini, ya kan, kasus Patraniaga ini nggak dijawab sama dia. Kan cuma itu doang. Ini dia ngomongnya prestasi ya seperti yang dikatakan oleh Bung Guntur tadi. Dia cuma ngomongin saya sudah gini, saya udah ngoceh, sudah ribut, silakan rekaman segala macam. Yang ditanyakan cuma simple. Anda tahu atau tidak bahwa ada kasus Patraniaga? Kan cuma itu. Cuman itu pertanyaannya, nggak dijawab. Nah, yang menjadi dua faktor. Dia tahu atau tidak? Itu dulu. Kalau dia tidak tahu, artinya dia tidak menjalankan fungsi pengawasannya. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia tahu tapi dia tutup mata, ya kan, dia tutup mata, ini yang menjadi masalah. Artinya bisa dikatakan dia membiarkan suatu tindak pidana terjadi, ya kan? Bahkan bisa dikatakan ini ada obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan, karena fungsi dia adalah mengawasi. Fungsi dia mengawasi, bahkan dia bisa memberikan masukan kepada direksi, bahkan bisa memberikan masukan ke Kementerian BUMN, bahkan presiden itu adalah teman dia loh.
Ya kan, Pak, nggak ada yang nggak benar di sini. Konteksnya di situ. Nah, ini dilebarkan kemana-mana. Konteksnya ini Patraniaga, ditanyakan ke Ahok, lu tahu apa enggak? Kalau tahu artinya obstruction of justice, Anda mengatakan itu tadi? Ya, kurang lebih kalau seperti tidak itu. tahu, lalai dalam pengawasan. Ya seperti itu. Silakan jawab. Ini kasus korupsi di Patraniaga bukan kasusnya Ahok. Itu pertama kita Ya harus tegaskan. benar. Sebentar, Anda bicara saya ngomong ya. Saya ngomong Anda diam gitu. Jadi ini bukan kasus korupsinya Ahok, tapi kasus korupsinya Patraniaga. Kita perlu dudukkan di sini. Tapi memang sejak awal ketika ada pengumuman, ada tersangka dan ditangkap dengan kasus Patraniaga, ya. Kemudian wartawan juga mengkonfirmasi di media rame, kemudian dikonfirmasi kepada Ahok. Jadi ini mungkin karena permainan framing yang ada di medsos ataupun media, Ahok seolah-olah dia mendapatkan. Tapi runutannya benar nggak tadi? Kalau karena Ahok dulu yang menyampaikan. Enggak benar. Kalau Anda baca media, kalau Ahok Anda itu baca reaktif. tanggal 27 Februari ya, ketika ada urutannya gimana? Ya, Menurut Anda? ya itu ada pengumuman ya, soal yang Patraniaga. Kemudian di situ kemudian diarahkan kepada Pak Ahok. Pak Ahok mengatakan saya siap dipanggil untuk menjelaskan. Hotman kan baru, tapi ketika Pak Ahok itu belum dimuncul yang namanya podcast yang ada di 2 podcast itu, selalu diserang memang saya lihat di media sosial. Seolah-olah dia tidak berbuat apa-apa ketika menjadi komisaris utama Bukan, Pertamina. masalahnya Gitu bukan loh. itu. Masalah kasus Dan yang di ingin Pak Ahok lakukan Patraniaga. adalah dia membongkar kasus ini. Emang cuma mereka-mereka saja yang sekarang Enggak, ditangkap oleh masalahnya kejaksaan. di kasus Patraniaga, dia tahu apa enggak itu aja pertanyaannya. Nggak usah dulu yang ke yang lain-lain. Ya langsung tanyakan ke Ahoknya, jangan ditanyakan ke. Iya makanya kita tanyakan. Ya, ya. Dudukin Kalau- Ahok di sini. Karena Ahok nggak ada di sini, maka kita dengarkan yang ini. Iya. Jadi Dia juga ketika nggak tahu ditanyakan- apa-apa. Enggak, saya Nggak hanya menjawab. mengutip. Anda kan nggak lengkap. Ketika Anda bicara soal menanyakan podcast, pada ya, sesuatu yang jelas nggak bisa dijawab gitu loh. Enggak, podcastnya Ahok juga mengatakan dia sudah memberikan teguran-teguran kepada Direktur Utama Patraniaga. Tidak ada. Ada di situ. Tidak dia ada. bilang soal Tidak ada. pemecatan dan sebagainya Tidak ada. Anda Saya baca sudah lagi. catat, saya sudah catat semuanya. Anda tonton lagi di situ ada soal Tidak kalau ada. saya jadi utama saya pecat. Dia kalian. ngalor ngidul ke masalah-masalah Nah, yang kan, lain. berarti Anda nggak nonton. Dia Ya, kalau Anda ngalor yang ngidul nonton di sini masalah-masalah ada lain. kata-kata Pak Ahok di situ ada. Saya sudah Kemudian siap. yang paling penting adalah Saya yang tahu datang ke kata-kata acara adalah, ini, saya sudah kenapa? siap dengan semua itu. Karena ini inilah kasus besar. Ini permainan tidak hanya yang ada Patraniaga. Karena itu apa? Ahok siap untuk memberikan keterangan apa saja yang menjadi masukan-masukan dia kepada kementerian, termasuk juga kepada direksi, termasuk dia menyinggung soal harga minyak yang tidak pernah dimasukkan kepada e-katalog. Ini termasuk yang dikeluhkan oleh Pak Ahok, sehingga disitulah terjadi yang namanya permainan harga, tidak ada yang namanya transparansi. Nah, kita sekarang kalau bicara soal penegakan hukum ya panggil semua dong. Jangan tiba-tiba semua diarahkan kepada Pak Ahok. Meskipun Pak Ahok sudah siap memberikan keterangan apapun yang mau dia tanyakan, dia siap untuk melakukan Bung Aiman, terangan itu. bisa nggak tadi saya counter apa yang dikatakan oleh dia dan dikatakan oleh Pak Ahok. Pak Ahok bilang kekuasaannya terbatas, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu menjadi anomali, ya kan? Ketika beliau menyatakan saya sudah buat masalah e-katalog. Ya kan, saya sudah usulkan, saya itu adalah warisan, adalah legacy saya. Itu tugas direksi, bukan tugas komisaris. Artinya, kalau kita konteksnya bicara masalah Patraniaga, dia bisa intervensi ke masalah itu, tapi enggak juga. Dia itu berulang kali, 3 kali kalau saya catat, 3 kali ditanyakan tentang masalah itu, dia nggak bisa jawab. Dia cuma jawab, saya ini komisaris, ya kan? Coba kasih saya direktur. Ya kan, saya akan pecat semua segala macam. Ternyata di 2024 dilihat lagi, dia tuh ditawarin jadi dirut, kemudian dia menolak oleh Pak Jokowi. Oke. Dia ngomong, ini Pak Jokowi ya, menawari dia dari, artinya dia itu diberikan tugas oleh Pak Jokowi. 2023, akhir 2023. Iya, dia diberikan tugas oleh Pak Jokowi Dan dia menolak. Dia menolak. Karena waktu itu memang mau keluar dari Pertamina. Bukan, memang. karena dia mau main golf. Karena setelah itu dia mau santai-santai, dia mau main golf. Dia itu kan mengundurkan diri dari Pertamina. Udah, di Najwa Shihab itu udah ada. 2023 buat apa jadi dirut? Dia mau Ketika santai-santai konflik mau main politik luar golf. biasa gitu loh. Gitu loh. Ketika santai-santai mau main golf itu artinya kan ada kelalaian di situ. Kan Jadi gitu kan? ini, Fungsi pengawasannya. bagaimana framing korupsi Patraniaga diarahkan ke kasus Ahok sama dia?
Loh, gitu kan? nggak ada. Kita Ini Patraniaga loh. ngomongin Patraniaga kan? Ini unggul dari Liga Korupsi Indonesia. Tiba-tiba semuanya mendiarahkan kepada kasus Ahok yang sudah itu melakukan Anda lihat. kerja kepada Pertamina itu kan. Buktinya ini. Bung Eman. Anda bicara kasus korupsinya gimana? Anda bicara kasus korupsinya. Mas Guntur ya. Saya tidak meniadakan kinerja Ahok tentang masalah yang lain-lain. Korupsinya Patraniaga Anda ngomong dari tadi Anda kasih kesempatan. Kasus Patraniaga kenapa memangnya? Loh, ya bicara dong. Ini kan temanya kan memang kasus korupsi Sekarang Patraniaga. kan yang jadi masalah ini kan omongannya Ahok, seolah-olah dia pahlawan kesiangan. Loh, gitu siapa yang bilang pahlawan kesiangan, Bung? Loh, saya yang ngomong dia pahlawan kesiangan. Yang pahlawannya itu aparat penegak hukum. Ini adalah yang usaha untuk membongkar Patraniaga. Ketika ada orang berusaha membongkar, kok Anda dia nggak ngomong masalah itu, dia ngomongin masalah yang lain. Ya kan? Dia membongkar-bongkar masalah lain. Oke, baik. Nanti kita akan panggilkan. Tapi sebelumnya kita udah kedatangan Pak Sudirman Said, Menteri SDM, ya, beberapa tahun lalu yang kemudian juga hadir di sini. Kita akan panggilkan nanti. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Dan nanti saya akan minta pendapat dari Pak Sudirman Said. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Silakan. Kita kembali saat lagi. Wadimor, tentu sarung kita. Mau naik ya, Dan?